Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu Dinda semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di pembelajaran kemarin Bu Dinda sudah kasih tahu nih gimana cara menggunakan kalimat ajakan. Nah, anak-anak Bu Dinda juga udah pada ngirim tugasnya. Semuanya pada pintar. Bu Dinda kasih 1, 2 jempol. Pintar. Nah, jadi di pembelajaran kali ini Bu Dinda pengen kasih tahu kalian gimana sih cara menggunakan ucapan perintah dan tolong. Nah, anak-anak Ibu di sini pernah nggak sih orang tuanya minta tolong kepada kalian? Minta tolongnya seperti Nak, tolong Ibu bantu menyapu rumah. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih kalau misalnya Nak, tolong matikan TV? Nah, jadi saat kita mengucapkan kalimat perintah, kamu sebaiknya menggunakan bahasa yang santun. Misalnya dengan kata tolong. Jadi sebagai seseorang yang berpendidikan, kita kan sekolah nih, otomatis kita punya pendidikan. Nah, kita harus menggunakan bahasa yang lembut dan santun, yaitu menggunakan kata-kata tolong. Misalnya nih, Bunda kasih contoh. Ani, tolong bersihkan papan tulis. Contoh yang kedua, Budi, tolonglah kawani aku ke kamar mandi. Tuh. Yang kedua, yang ketiga, ibu nih nyuruh anaknya, Nak, tolong ya lemarinya diberesin gitu. Nah, semuanya pakai kata-kata tolong agar terlihat sopan. Jadi yang mendengar juga merasa, oh iya ya, ya udah aku kerjain gitu. Saya kerjain gitu ya. Nah, Ibu Dina pengen cerita nih. Ceritanya adalah ibu baru saja pulang dari pasar. Ibu membeli buah-buahan. Ibu akan membuat es buah. Ibu memintaku untuk membantunya. Aku mencuci buah-buah itu. Cerita di atas bercerita tentang Ibu Agnes yang meminta Agnes mencuci buah-buahan. Ucapan perintah digunakan saat kamu memerlukan bantuan. Contohnya nih ya. Agnes, tolong bantu ibu mencuci buah-buahan ini ya. Agnes menjawab, baik Bu. Jadi anak-anak Ibu udah tahu semua kan gimana cara menggunakan ucapan perintah dan tolong. Jangan lupa ya, ketika kalian membutuhkan bantuan orang lain, kalian harus menggunakan kata-kata tolong. Nah, itu dia. Selanjutnya Bu Dinda pengen ngajarin kalian gimana sih cara menggunakan ucapan penolakan dan permintaan maaf. Pernah nggak sih kalau kalian nolak ajakan teman, misalnya nih ya, Ani, kita jajan bakso yuk di luar pagar gitu. Terus kalian menjawab, maaf ya, Ani nggak bisa, soalnya kata Mama Ani kalau kita jajan sembarangan nanti bisa sakit perut. Nah, itu termasuk ungkapan penolakan dan permintaan maaf. Maaf ya, Ani tidak bisa gitu. Setelah kita mengungkapkan ucapan penolakan, kita juga harus mengucapkan permintaan maaf kita gitu. Jadi Ibu pengen baca cerita nih, percakapan antara Edo dan Bayu. Bayu, ayo kita pergi bermain setelah pulang sekolah, kata Bayu. Mau main kemana kita, Edo? Kata Edo, kita pergi ke rumah Alif. Bayu menjawab, wah, aku tidak bisa ikut, Edo. Edo, sayang sekali, kenapa kamu tidak bisa ikut? Bayu menjawab, aku akan mengerjakan PR nanti. Maafkan aku, Edo. Kata Edo, baiklah, tidak apa-apa Bayu. Nah, permintaan maaf juga diucapkan waktu kamu berbuat kesalahan. Misalnya saat kamu tidak sengaja menjatuhkan buku temanmu. Jadi, permintaan maaf itu bukan hanya sekedar kita menolak ajakan teman, tapi ketika kita juga melakukan kesalahan. Misalnya nih, Bu Dinda suruh buat tugas tapi saya belum ngerjain. Jadi permintaan maafnya itu, Bu Dinda maaf ya, tadi belum sempat mengerjain tugas, tapi akan segera saya buat kok dan akan saya segera kirimkan. Nah, itu baru anak pintar. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus mengucapkan permintaan maaf. Begitu juga ketika kita menolak ajakan dari teman. Gitu ya, udah paham ya? Nah, sekarang Bu Dina punya tugas lagi nih, tapi gampang. Mau
tahu nggak? Yang pertama, anak-anak ibu buat satu kalimat ucapan perintah dan tolong. Tadi Bu Dinda udah kasih contohnya tuh. Ani, ayo tolong saya membersihkan halaman. Ayo tolong saya membersihkan halaman. Tuh, kata-kata tolong tadi, jangan lupa. Itu adalah kalimat ucapan perintah dan tolong. Nah, yang kedua, Bunda pengen anak-anak ibu buat satu kalimat tentang ucapan penolakan dan permintaan maaf. Entah kalian mau minta maaf kepada orang tua karena belum membantu, atau kalimat penolakan ajakan dari teman. Nah, boleh apa aja. Yang penting satu kalimat menggunakan kata-kata tolong, dan satu kalimat menggunakan kata-kata penolakan dan permintaan maaf. Jadi anak-anak Ibu Dinda udah paham semua ya. Tadi kita udah belajar 3 tuh. Yang pertama kita tadi belajar ucapan ajakan, cara mengajak bagaimana kita menggunakan kata ayo dan mari. Nah, yang kedua kita juga udah belajar bagaimana menggunakan ucapan perintah dan tolong. Jangan lupa menggunakan kata tolong. Nah, yang ketiga kita udah belajar menggunakan ucapan penolakan dan permintaan maaf. Semuanya udah paham ya? Yeay, Bu Dinda senang soalnya kalian itu pada rajin semuanya, pada pinter, anak soleh, anak solehah, amin. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Bu Dinda hari ini. Kita ketemu di hari Rabu lagi ya. Jangan bosan-bosan ngelihat Ibu Dinda. Bye-bye, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya.